Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan darinya. Salah satunya ialah nikmat dalam menuntut ilmu. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua umat manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaidir, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, dengan NIM 20700119042. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear suatu variabel, dan adapun nanti media yang akan saya peragakan untuk materi tersebut. Nah teman-teman, berdasarkan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa materi tersebut berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Adapun KD yang akan saya bahas ialah pada sekolah tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, yakni di kelas 7. Nah, adapun kompetensi dasar yang saya pilih ialah KD 3.6, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut ialah selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat 1. Menentukan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 2. Menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. 3. Menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Saya akan sedikit menjelaskan materi tersebut. Adapun pengerjaan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Nah, selanjutnya pengertian pertidaksamaan linear satu variabel, di mana pertidaksamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang hanya memuat satu variabel dengan derajat 1 yang dihubungkan oleh lambang lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Nah teman-teman, adapun media yang saya gunakan ialah timbangan matematika. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari media pembelajaran tersebut, yakni timbangan matematika. Nah, yang pertama ada badan timbangan. Yang ini yang tegak lurus ini hingga ke ini. Nah, kemudian ada lengan timbangan yang mendatar ini. Kemudian ada penahan lengan timbangan yang ini. 2. Dan kemudian ada penyetara dengan timbangan yang ini teman-teman.
tali, dan mangkuk timbangan. Nah teman-teman, selanjutnya ada elips hitam yang di bagian tengah ini teman-teman. Dan selanjutnya ada alas timbangan teman-teman. Nah untuk bahan tambahannya atau bagian tambahannya ialah ada kelereng teman-teman. Dan kemudian ada plastik variabel. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian dari timbangan matematika tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan media timbangan matematika tersebut. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Adapun alat pembuatan medianya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada meteran. Yang kedua ada gergaji besi dan kayu. Kemudian yang ketiga ada penggaris dan siku. Kemudian yang keempat ada ketam atau pengharis kayu. Kemudian yang kelima ada bor atau perban kayu dan besi. Dan untuk anaknya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keenam ada profil kayu. Kemudian yang ketujuh ada vertebra dan matanya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan. Kemudian yang kedelapan ada pahat kayu. Yang kesembilan ada kikir besi. Kemudian yang ke-10 ada gunting. Nah yang ke-11 ada amplas halus. Sini kita pilih yang halus ya teman-teman, bukan yang kasar. Kemudian yang ke-12 ada pulpen. Yang ke-13 ada macis atau korek api. Kemudian yang ke-14 ada palu. Kemudian yang ke-15 ada obeng. Berikutnya bahan pembuatan media. Yang pertama ada tutup botol plastik. Kedua ada baut, cincin, dan mur baut. Yang ketiga ada lem Korea atau spons. Yang keempat ada sekrup. Yang kelima ada penyangga jendela. Yang keenam ada mangkuk pencuci tangan. Yang ketujuh ada papan. Yang kedelapan ada balok. Yang kesembilan ada kayu tebal. Yang ke-10 ada besi panjang. Yang ke-11 ada nilon. Ke-12 ada sandal bekas. Ke-13 ada kelereng. Ke-14 ada plastik pembungkus kue. Dan yang ke-15 ada pilox atau pewarna. Di sini saya menggunakan 4 warna. Yang pertama ada hitam, yang kedua ada silver atau perak, yang ketiga ada kuning emas, dan berikutnya ada pengkilap atau anti-gores. Berikutnya cara pembuatan media. Yang pertama kita mengukur balok.
Kemudian kita memotong balok yang telah kita ukur. Kemudian kita membelah balok menjadi dua. Kemudian kita mengukur balok yang telah terpisah. Nah, misalkan saya di sini menggunakan ukuran 30 cm. Kemudian kita tandai setelah diukur. Dan adapun tebalnya saya ambil 4 cm, teman-teman. Dan kemudian untuk lebarnya ada 5 cm. Kemudian kita mengukur dengan timbangan. Nah, besi ini sekitar 3 cm lebih lebarnya. Dan kemudian kita mengukur panjangnya. Nah, di sini saya menggunakan 40 cm. Kemudian kita tandai setelah kita mengukur besinya. Kemudian kita memotong dengan timbangan yang telah kita ukur. Nah, selanjutnya kita menghaluskan badan timbangan dengan menggunakan ketam atau penghalus kayu, teman-teman. Nah, kemudian kita menghaluskan bagian atas dan bawah timbangan dengan menggunakan gergaji besi, teman-teman. Kemudian kita meratakan bagian pinggir lengan timbangan dengan menggunakan rem. Terlebih dahulu kita eratkan mata gerindra, teman-teman, atau mata gerai. Nah, kita hidupkan. Kemudian kita meratakan besinya hingga halus ya, teman-teman. Nah, kemudian kita mengkonsep tempat lengan timbangannya. Nah, jangan lupa di bagian atasnya juga ya, teman-teman. Kita menandai sesuai dengan lebar yang memuat dengan timbangannya, teman-teman.
kita menggarisnya agar lebih mempermudahkan pemotongannya nanti. Yang di bagian sebelah juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita membentuk tempat dengan timbangannya. Kita menggergaji yang telah kita konsep tadi. Berikutnya teman-teman, kita memberi celah untuk timbangannya teman-teman, agar bisa miring ke kanan dan ke kiri. Nah, kita mengukurnya dengan menggunakan meteran, kemudian kita memandainya dengan pulpen. Kemudian kita menggarisnya. Nah, berikutnya kita memotongnya teman-teman dengan menggunakan gergaji besi. Nah, berikutnya kita bor teman-teman untuk lebih mempermudah membuka bagian yang kita ingin buka. Nah, kemudian kita memahatnya teman-teman. Nah, jika perlu kita mengebor lagi. Nah, kemudian kita memahatnya kembali. Nah, teman-teman, telah terbuka. Nah, kemudian kita rapikan dengan menggunakan kikir besi yang lebar ataupun yang bulat juga bisa teman-teman. Nah, kita mencobanya. Nah, ternyata belum bisa teman-teman. Kemudian kita merapikannya lagi dengan menggunakan gergaji besi teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Setelah selesai kita buat untuk tempat dengan timbangannya teman. Nah, selanjutnya kita menentukan bagian tengah dengan timbangannya. Nah, di sini panjangnya dari pinggir hingga tengah ada 19 cm.
panjang. Kemudian kita menandainya. Nah, kita mengukurnya kembali dari tengah ke kanan maupun dari tengah ke kiri. Kemudian kita menandainya, teman-teman. Nah, berikutnya kita mengukur tempat penahan dengan timbangan. Nah, kemudian kita mengukur balok untuk penahan dengan timbangannya, teman-teman. Nah, kemudian kita menggarisnya. Kemudian kita memotongnya. Nah, inilah hasilnya setelah dipotong, teman-teman. Nah, kemudian kita menghaluskannya dengan menggunakan ketam. Nah, inilah hasilnya, teman-teman, setelah kita haluskan. Kemudian kita mensketsa penahan dengan timbangannya, teman-teman. Setiap bagiannya kita ukur dari ujung hingga ukuran yang kita inginkan. Nah, kita titik-titik untuk sketsa awalnya. Kemudian kita hubungkan, teman-teman, agar lebih rapi kelihatannya. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Berikutnya kita ukur hasil yang telah kita gambar.
setelah itu kita mengukur di bagian lainnya teman-teman, di bagian sebelahnya. Nah, dalam pengukurannya kita harus mengusahakan agar ukuran pada sisi yang sebelah harus juga sama dengan sisi yang sebelahnya teman-teman. Kita mengusahakan untuk lurus ya teman-teman, lurus gambarnya. Nah, kita mengusahakan sketsa sisi yang satunya juga sama dengan sisi yang keduanya teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Nah, kemudian kita membentuk penahan lengan timbangannya dengan menggunakan gergaji besi teman-teman. Kenapa gergaji besi? Karena gergaji besi halus hasilnya daripada gergaji kayu teman-teman. Jadi kita menggunakan gergaji besi. Nah, inilah hasilnya setelah kita gergaji di bagian atasnya teman-teman. Kemudian kita menghaluskannya. Nah, berikutnya di sisi lainnya lagi teman-teman. Nah teman-teman, telah terbuka. Jadi inilah hasilnya setelah kita gergaji. Nah kemudian kita akan menghaluskannya dengan menggunakan kikir besi teman-teman, kikir besi yang lebar.
Kemudian kita membelah dua penahan dengan timbangannya. Terlebih dahulu kita ukur agar kita dapat menentukan di bagian mana yang menjadi tengahnya, sehingga kita memudahkannya untuk membelah menjadi dua. Nah, jangan lupa menggarisnya dari titik ke titik. Kemudian di bagian bawahnya juga teman-teman, jangan dilupakan. Kemudian kita menggaris dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian di bagian ujungnya juga teman-teman. Dan di bagian pangkal. Nah, kemudian kita membelahnya dengan menggunakan garis besi. Nah, inilah hasilnya setelah kita beri dua. Nah, berikutnya kita menghaluskannya lagi dengan menggunakan gear besi yang lebar, teman-teman. Nah, kemudian kita melubangi tengah dengan timbangannya. Terlebih dahulu kita menandainya yang di bagian tengah. Kemudian kita mengobornya, dan kita mengobornya sekalian dengan badan timbangannya. Kemudian kita melubangi ujung lengan timbangannya. Tujuannya ialah untuk tempat gantungan mangkuknya nanti. Dan di sini anak bornya kita menggunakan yang lebih kecil daripada tengah lengan timbangan. Kemudian kita memprofil badan dan alas timbangan. Alat yang kita gunakan ini namanya juga profil, teman-teman, profil kayu. Nah, kita memprofil dari atas, namun tidak sampai ke bawah ya, agar juga bisa kita memasangnya di bagian alas. Nah, selanjutnya alas timbangannya. Kita memprofil bagian pinggir-pinggirnya. Hingga rapi ya, teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Dan mohon maaf ya teman-teman, saya hanya memperlihatkan hingga hasil jadinya, tidak sempat memperlihatkan cara
mengetamnya, dan cara pemangkatannya untuk melubangi. Dan adapun ukurannya teman-teman, ukuran tebal lubangnya dan juga ada ukuran panjangnya, juga ukuran lebarnya. Nah, kemudian kita memeriksa keseimbangan dengan timbangan. Jika belum seimbang, maka kita potong sisi yang lainnya agar dapat seimbang dengan timbangannya. Kemudian kita memasang penahan dengan timbangan. Terlebih dahulu kita mengkonsep tempatnya, kemudian kita memahatnya. Kita melubanginya dan usahakan lubangnya hingga rapi ya teman-teman, hingga penahan dengan timbangannya bisa masuk bagian ujungnya. Jangan lupa di bagian sebelah juga ya teman, disamakan ukuran dalamnya. Dan kemudian kita pasang satu persatu. Kita menggunakan palu untuk merekatkannya, dan juga jangan lupa menghaluskannya dengan menggunakan gerinda. Kemudian kita pasang kembali, memasukkannya sedikit demi sedikit, satu persatu juga. Nah, kemudian kita mengebor ujung dengan timbangannya teman-teman untuk memasukkan skrunya. Nah, selanjutnya kita memasukkan skrunya dengan menggunakan obeng. Nah, berikutnya menceper mangkuk timbangan. Kita mengkonsepnya, kita mengukurnya, kemudian kita potong dengan menggunakan gerindra teman-teman. Memotong sampai rapi ya teman-teman. Sudah selesai. Kemudian kita melubangi ujung mangkuk timbangannya. Terlebih dahulu kita mengukur jarak lubang yang satu dengan lubang yang lainnya sama teman-teman, agar mangkuknya dapat seimbang. Kemudian kita mengebornya, dan juga sambil mengebor kita juga sedikit demi sedikit untuk mengukurnya teman-teman. Jangan sampai salah ukur. Anak bor yang kita gunakan juga kecil teman. Iya. Kemudian kita melubangi tutup botol plastiknya. Nah, untuk yang ini kita akan memfungsikannya sebagai penahan tali nanti teman. Kita melubangi bagian pinggirnya sebanyak 3 lubang per botol, dan usahakan jaraknya juga sama. Kemudian kita melubangi bagian tengah. Nah, kemudian kita memasang kaki alas timbangannya.
kita memasangnya dengan memasukkan skrup dan memasukkannya dengan obeng, teman-teman. Nah, jika kita kesusahan, kita menggunakan paku untuk sedikit memberi lubang agar skrupnya bisa mudah masuk. Kemudian kita masukkan kaki alas timbangannya. Nah, inilah hasilnya. Sini terdapat sandal bekas, teman-teman, yang sudah dilingkari. Fungsinya agar bisa menahan timbangan, teman-teman. Kemudian kita merapatkan penahan dengan timbangan atau merekatkannya, teman-teman, dengan menggunakan lem Korea atau sejenisnya. Terlebih dahulu kita mengukurnya. Kita mengukur tinggi penahan dengan timbangan yang satu dengan yang lainnya harus sama, teman-teman. Kita mengukurnya dengan menggunakan siku ya, agar bisa lebih rapi. Nah, jika ada dengan timbangan yang agak tinggi, kita turunkan, teman-teman, sedikit demi sedikit hingga sama. Ataupun jika ada yang lebih rendah, kita naikkan. Nah, kemudian kita mengalemnya dengan menggunakan lem Korea. Kita mengalem bagian pinggirnya hingga lemnya bisa masuk, hingga masuk ke lubangnya. Kemudian kita membuat elips hitamnya. Terlebih dahulu kita mengukur tempatnya dan juga kita mengandai-andai ukuran elipsnya. Ada panjangnya tadi, kemudian ini lebarnya. Nah, kemudian kita mengambil papan, kemudian menghaluskannya untuk dibuatkan elipsnya nanti, teman-teman. Kemudian kita mengukur papannya. Nah, inilah hasil ukurannya, teman-teman. Kemudian kita gergaji dengan menggunakan gergaji kayu. Nah, inilah hasilnya. Dan kemudian kita garis bagian vertikal dan horizontal papannya dan di bagian tengah. Kemudian kita mensketsa bentuk elipsnya. Nah, inilah hasilnya, dan sisi yang satu ini menjadi patokan ke sisi yang lainnya, teman-teman. Nah, kemudian kita memberi titik demi titik untuk bisa menyeimbangkan bentuk elipsnya. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita membentuk elipsnya dengan menggunakan gergaji besi, teman-teman, agar hasilnya juga halus. Nah, inilah hasilnya setelah digergaji. Kemudian kita menggunakan gerindra atau gerai untuk menghaluskan di bagian pinggirnya. Kita membentuk elipsnya, teman-teman. Kita gerindra hingga halus ya, teman-teman, dan hingga rapi. Inilah hasilnya setelah kita gerindra.
Nah, oleh karena telah dihaluskan dengan gerindra, maka kita bisa untuk lanjut mewarnainya. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam untuk elips ini. Kita buka bentuknya dan kita membaca cara penggunaannya, teman-teman, dan juga ada perhatian. Cara penggunaannya kita lihat agar hasil yang kita peroleh nantinya lebih maksimal juga. Kemudian kita mewarnainya. Nah, sudah selesai, teman-teman. Inilah hasil pewarnaan elipsnya. Kemudian kita membuat tempat gantungannya, tempat gantungan untuk mangkuk. Nah, di sini telah saya rekatkan, telah saya pasang penyangga jendelanya. Nah, usahakan lubang yang kita buat itu dapat masuk penyangga jendelanya, teman-teman. Nah, di ujung penyangga jendela tersebut terdapat skrup ya, agar bisa memudahkan untuk memasukkannya. Nah, di sini saya menggunakan papan juga dan telah dilubangi agar bisa dimasuki oleh penyangga jendelanya, teman-teman. Nah, kemudian kita membuat penyetara lempengan timbangannya. Kita ukur terlebih dahulu. Kemudian memotong balok sesuai ukurannya, teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Nah, adapun ukurannya seperti ini, teman-teman. Ada panjangnya tadi dan lebarnya dan tebalnya. Kemudian kita mensketsa bentuk penyetara lengan timbangannya. Nah, inilah hasil sketsanya, teman-teman, yang telah saya bentuk. Ada ukurannya ini. Nah, dilihat ya, teman-teman. Dari jarak titik ke titik itu ada ukurannya. Nah, jangan lupa di bagian sebelahnya juga ya, teman-teman. Kita mensketsa bagian sebelah juga dan ukurannya harus sama. Nah, ini teman-teman hasilnya. Di sini terlihat ada bagian yang telah saya sketsa tadi dan bagian depannya serta bagian belakangnya. Dan mohon maaf ya, teman-teman, saya tidak sempat untuk memperlihatkan cara pembuatannya. Namun saya bisa menjelaskannya berikut ini. Nah, untuk menghaluskannya kita menggunakan gerindra, teman-teman, di bagian depannya dan juga bagian belakang. Di sini terlihat
bentuknya agak elips, melingkar, dan juga di bagian belakangnya teman-teman. Misalkan bentuknya melingkar agar kelihatan keren dan rapi. Nah, kemudian kita mengelem bagian-bagian ujungnya untuk menyatukan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kita mengelem dengan menggunakan lem Korea teman-teman. Nah, di bagian sini juga di bagian yang ini teman-teman. Nah, untuk bagian ini terlihat celah. Saya sengaja tidak mengelemnya agar bisa lebih mempermudah memasukkan atau memuat masuknya penyetara tersebut ke badan timbangan teman-teman. Karena penyetara tersebut bisa digoyang-goyangkan sedikit jika ada celahnya seperti ini teman-teman. Nah, di bagian sini nah, kemudian kita mewarnai penyetara lengan timbangannya. Kita telah menghaluskannya dengan menggunakan gerinda tadi, kemudian kita bisa mewarnainya. Di sini saya menggunakan besi untuk menggantungnya agar lebih mempermudah proses pewarnaannya, teman. Nah, di sini saya menggunakan warna emas, teman-teman. Warna kuning emas. Nah, terlebih dahulu saya mewarnai dengan menggunakan warna silver, teman-teman, sebagai dasarnya. Oleh karena warna emas saya kurang, jadi saya menggunakan Hilux warna silver sebagai dasarnya, teman-teman. Dan kemudian nanti kita bisa double dengan menggunakan warna emas. Nah, kemudian yang pertama kita kocok terlebih dahulu, dan kocoknya sekitar 30 menit. Kemudian kita warnai. Kita warnai bagian luarnya dan jangan bagian dalamnya ya teman-teman, karena bagian dalamnya telah sesuai dengan yang kita ukur tadi agar bisa masuk ke badan timbangannya. Nah, setelah kita keringkan selama 10 menit, kemudian kita mempiloksnya dengan menggunakan warna emas, teman-teman. Kita kocok terlebih dahulu, dan untuk warna emas ini kita gocok hingga 1 menit, teman-teman, sesuai aturannya. Nah, setelah digocok, kemudian kita mewarnainya, dan jaraknya juga sekitar 30 cm ya teman-teman, jangan terlalu dekat agar hasilnya juga rapi. Dan ingat, jangan warnai di bagian dalamnya. Nah, kemudian kita menghaluskan bagian-bagian timbangan yang telah kita buat. Kita menghaluskannya dengan menggunakan kertas amplas yang halus ya teman-teman, bukan yang kasar. Kita mengambil bagiannya, dan jangan terlalu banyak, sekitar segini teman-teman. Nah, kita menghaluskannya.
sini ada bagian timbangan dan penahan dengan yang tadi. Kemudian yang ini alas timbangannya. Kemudian kita menghaluskan mangkuk timbangannya. Kemudian dengan timbangannya. Nah, inilah hasilnya. Setelah kita haluskan. Nah, kemudian teman-teman, kita membersihkannya dari debu. Kemudian kita mewarnainya. Yang pertama kita mewarnai alas timbangan. Nah, awalnya saya ingin mewarnai alasnya dengan warna hitam, teman-teman. Namun setelah saya coba ternyata tidak hingga full teman-teman, karena telah habis dan memang kebetulan piloxnya yang warna hitam ini merupakan pilox bekas. Nah, kemudian saya ganti dengan warna silver, teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus membaca cara penggunaannya agar hasil yang kita peroleh itu maksimal juga, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja dan jaraknya sesuai aturan. Disemprot bagian demi bagian. Nah, telah selesai untuk alasnya. Nah, selanjutnya kita mewarnai badan timbangannya. Nah, di sini saya menggunakan besi, teman-teman, untuk menggantungnya agar bisa lebih mempermudah proses pewarnaan. Nah, di sini terlebih dahulu saya menggunakan pilox warna silver untuk dasarnya, teman-teman. Nah, jaraknya sesuai dengan aturan yang telah kita baca ya. Kita warnai bagian demi bagian. Nah, setelah kita keringkan selama 10 menit, kemudian kita menggunakan pilox warna emas lagi, teman-teman. Nah, kita langsung saja mewarnainya dengan rapi ya, teman-teman. Kita mewarnainya tipis demi tipis ya, teman-teman. Nah, kemudian kita mewarnai mangkuk timbangannya. Kemudian kita membersihkan terlebih dahulu dari debu. Nah, di sini saya juga menggunakan besi agar mempermudah proses pewarnaan. Nah, di sini untuk mangkuknya saya mewarnainya dengan warna silver, teman-teman. Nah, kita langsung saja mewarnainya.
setelah selesai yang satu, kemudian mangkuk yang satu lagi. Nah teman-teman, sudah kita pilox untuk dua mangkuk ini. Nah teman-teman, kita mempilox lagi ya, untuk mempilox agar hasilnya merata. Tadi untuk dasarnya, kemudian untuk yang kali ini kita mewarnainya kembali agar kelihatan tebal warnanya. Kemudian kita menggantungnya untuk mengeringkannya. Nah selanjutnya kita mewarnai dengan timbangan ini lagi, teman-teman. Terlebih dahulu kita membersihkannya dari debu. Nah setelah dibersihkan, kita mewarnainya. Nah di sini saya menggunakan besi juga, teman-teman, untuk menggantinya agar proses pewarnaan dapat mudah dikerjakan. Nah di sini saya menggunakan warna emas untuk lengan timbangannya, teman-teman. Nah setelah digocok, kemudian kita langsung saja mewarnainya. Nah inilah hasilnya setelah diwarnai, teman-teman. Nah kemudian kita mewarnainya kembali ya, teman-teman. Kita mewarnai bagian-bagian yang masih terlihat besinya. Nah inilah hasilnya. Nah selanjutnya kita menggunakan anti gores ya, teman-teman, atau pengkinap. Nah kita gocok terlebih dahulu, kemudian kita aplikasikan ke dengan timbangannya, teman-teman. Nah kemudian kita mewarnai penahan tali mangkuk. Terlebih dahulu kita membersihkannya dari debu. Nah untuk proses pewarnaannya, aku menggunakan besi agar lebih mudah dalam pewarnaan, teman-teman. Nah di sini saya menggunakan pilox warna silver. Kita buka dan kita gocok, kemudian kita langsung saja mewarnai, teman-teman. Nah inilah hasil dari pewarnaannya.
Nah, kemudian kita membuat tali mangkuknya. Nah, di sini saya menggunakan tali nilon. Nah, pertama kita mengukur talinya dengan menggunakan meteran. Nah, kemudian kita tarik tali nilonnya dan kita ukur sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai juga dengan tinggi timbangan teman-teman. Nah, seperti ini ukurannya. Nah, kemudian kita tarik tali bagian yang lainnya sama panjang hingga menjadi 3, teman-teman. Nah, setelah sama panjangkan, kemudian kita simpul mati ujung talinya, teman-teman. Nah, kemudian kita eratkan talinya agar tidak mudah terlepas. Nah, kemudian untuk sisa panjangnya tersebut kita memotongnya dengan menggunakan macis atau korek api. Nah, kenapa bukan gunting atau sejenisnya seperti pisau dan yang lainnya? Karena untuk hasil pemotongan dengan menggunakan macis akan terlihat rapi, dan untuk hasilnya kita bisa langsung merekatkannya, teman-teman. Beda dengan gunting dan yang lainnya jika kita memotong sebuah tali dan nah, kemudian kita memotong ujung bagian bawahnya, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan tali nilonnya ke penutup botolnya atau penaan talinya dengan cara dari ujung bawah tali kita masukkan ke bagian atas penutup botolnya atau penahan talinya. Nah, kemudian ujung yang satu kita masukkan ke lubang yang satu juga, teman-teman. Jadi satu tali untuk satu lubang. Nah, kemudian kita simpul mati lagi dan sedikit demi sedikit kita dekatkan ke lubang penahan tali tersebut, teman-teman. Nah, fungsinya ialah agar dapat menahan tali sehingga tidak mudah untuk keluar masuk dari penahan tali tersebut, teman-teman, sehingga bisa menyeimbangkan mangkuknya.
Nah, setelah selesai, kemudian kita simpul mati lagi teman-teman, simpul mati yang kedua kalinya, agar talinya bisa lebih tertahan lagi. Nah, setelah selesai untuk tali di bagian yang satunya teman-teman, dan jangan lupa di tali bagian yang lainnya ya. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan tali dan mangkuk timbangannya. Nah, kita ambil penahan tali dan mangkuknya. Nah, di sini saya telah menyimpulnya di bagian atas ini sehingga terlihat pendek teman-teman dan terlihat lebih rapi. Nah, kemudian untuk pemasangan tali ke mangkuknya ada tipsnya teman-teman. Nah, di sini kita mengikatnya sekuat mungkin teman-teman, dan bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi 3 kali dan selebihnya, sehingga akan lebih erat mengikat mangkuknya. Nah, kemudian untuk menyamaratakan atau menyamapanjangkan talinya, tali yang satu dan yang lainnya ialah kita menggunakan tali teman-teman, misalkan seperti ini. Kita ukur dari penutup botol hingga ke mangkuknya. Nah, kemudian yang satu ini kita bisa memotongnya dan menjadi patokan ini teman-teman. Jadi untuk satu tali ini bukan hanya berguna pada satu bagian tali mangkuknya, tapi berguna juga untuk tali yang lainnya teman-teman. Nah, sehingga dapat mempermudahkan kita untuk meratakan, dan hasilnya mangkuk dapat seimbang. Nah, kemudian kita pasang ke tempat gantungan. Kemudian yang satu lagi Nah, selanjutnya kita memasang penyetara dengan timbangannya, teman-teman. Nah, caranya cukup gampang, kita masukkan saja. Nah, kemudian kita pasang lengannya dan mangkuk timbangan. Kemudian kita masang bautnya. Nah, kemudian kita beralih ke pemasangan elips hitamnya, teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita membersihkannya, dan setelah itu kita
mengkonsep bagian tengahnya teman-teman, bisa kita mencoretnya. Nah, kemudian kita menggunakan lem Korea untuk mengademnya. Nah, kita lem terlebih dahulu di elipsnya, kemudian kita pasang. Nah, untuk lebih mempermudah kita buka dulu bagiannya ya. Nah, sehingga setelah dilem inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya setelah kita mengerjakannya teman-teman. Memperagakan media pembelajaran tersebut, yakni media pembelajaran pengembangan matematika. Dan pada peragaan tersebut saya akan menyelinginya dengan contoh soal. Nah, misalkan soalnya ialah tentukan nilai X dari persamaan berikut, yakni persamaan 2X tambah 1 sama dengan X tambah 3. Nah, dalam soal tersebut terdapat dua ruas. Ruas yang pertama ialah 2X tambah 1 dan ruas yang kedua ialah X tambah 3. Nah, kita misalkan mangkuk yang kanan ini ialah ruas pertama, kemudian mangkuk yang sebelah kiri ini sebagai ruas kedua. Jadi dalam variabel yang pertama tersebut terdapat 2X, jadi kita butuhkan plastik variabel sebanyak 2. Kita akan simpan ke mangkuk sebelah kanan tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada panggilan media tersebut, sebelum menyimpan plastik variabel atau kelereng, terlebih dahulu kita menekan penyetara lengan tersebut agar lengannya setara. Nah, teman-teman, kita simpan plastik variabelnya sebanyak 2 dalam mangkuk yang kanan ini. Kemudian kita tambahkan kelereng sebanyak 1. Nah, kemudian kita beralih ke ruas kedua. Sebelum menyimpan, kita tetap menekan penyetara lengan timbangan tersebut. Nah, teman-teman, oleh karena ruas kedua terdapat X tambah 3, jadi terdapat X sebanyak 1 saja. Jadi kita ambil plastik variabelnya 1 dan 3 kelereng.
teman-teman, setelah kita menyimpan variabel atau plastik variabel dan kelereng sesuai dengan soalnya, selanjutnya kita turunkan penyetara dengan timbangan tersebut. Nah, terlihat bahwa tidak setara teman-teman, lengannya miring ke kiri. Nah, kemudian kita menyimpan satu persatu kelereng di variabel plastik tersebut. Nah, dalam mangkuk yang kanan ini satu, kemudian di mangkuk kiri tambahkan satu juga. Nah teman-teman, setelah kita tambahkan satu persatu kelereng, jadi kita turunkan lagi penyetara lengan tersebut. Nah, terlihat masih tidak setara teman-teman. Jadi kita tambahkan lagi satu persatu dengan cara seperti tadi. Kita tambahkan satu, kemudian di mangkuk kiri juga kita tambahkan satu kelereng. Nah teman-teman, setelah kita tambahkan satu persatu kelereng di setiap plastik variabelnya, maka selanjutnya kita turunkan penyetara dengan timbangannya. Oke, kita turunkan. Nah teman-teman, terlihat bahwa setelah diturunkan penyetaranya, maka hasilnya ini telah lengannya setara. Setelah ditambahkan kelereng ke plastik variabelnya masing-masing dua, dimana dalam mangkuk yang kanan ini terdapat 5 kelereng, kemudian di mangkuk kiri terdapat 5 kelereng. Nah teman-teman, kita telah lihat bahwa di masing-masing plastik variabel terdapat 2 kelereng yang menyetarakan dengan timbangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai X tersebut ialah 2. Nah teman-teman, demikianlah mengenai cara peragaan media timbangan matematika tersebut. Nah itulah pemaparan dari saya mengenai media pembelajaran matematika, dalam hal ini materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.